Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Iya teman-teman, sebelum memulai belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Yang pertama itu Windy, Hadir? yang kedua Nabila, Hadir. Ila, Hadir? Niswa. Sakit? Sakit Iya, apa Bu. ya? Sakit demam, Bu, kemarin Udah bilangnya. berapa hari? Udah 2 hari sekarang. Oh gitu ya. Udah, mari kita doakan bersama-sama ya, semoga lekas sembuh Niswanya. Amin. Sebelum lebih lanjut lagi pembelajarannya, kita cek dulu ya kondisi kelasnya, kesiapan kelasnya. Coba kalian lihat di kolomnya ada yang kotor nggak? Terus ini mejanya dibersihin. Ada sampah, Bu. Iya sok, silakan dibuang. Permisi ya, Bu. Wah. Sudah, Bu. Alat tulisnya udah pada disiapkan, bukunya, pulpennya. Baik, Bu. Sudah. Ya, udah siap ya. Siap, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu ya, agar kalian itu semangat menerima pembelajaran dari Ibu. Ya, baik, Bu. Motivasinya itu, pendidikan itu bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Maka jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit seperti yel-yel agar kalian itu semangat belajarnya, ya. Iya, Bu. Ya, Oke, Bu. baik. Yel-yelnya itu seperti ini. Kalian nanti ucapin ya, Ibu dulu yang ngasih tahu. Penting Ibu ya, berarti. Yang pertama itu semangat belajar berprestasi. Coba diulang sama-sama. Ya. 1, Tadi 2, apa, Bu? Maaf. semangat Semangat. belajar berprestasi. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, 1, 2, 3. Semangat belajar berprestasi. Minggu sekarang ini Ibu akan membahas tentang pelaku ekonomi ya. Ekonomi. Yang pertama itu Ibu akan membahas tentang pengertian perilaku ekonomi. Yang kedua ada macam-macam pelaku ekonomi. Yang ketiga ada peran perilaku bukan perilaku ya, pelaku. Maaf. Pelaku ekonomi. Udah? Iya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama itu siswa mampu mengerti tentang pengertian perilaku ekonomi. Lalu siswa mampu memahami tentang macam-macam pelaku ekonomi itu apa saja. Lalu yang ketiga itu siswa mampu mengetahui tentang peran pelaku ekonomi itu apa saja. Nah, ini Bu tadi udah menjelaskan tentang tujuan-tujuannya ya. Maka selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Membagi kelompoknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu nanti Windy sama Lintang. Yang kedua Nabila sama Niswa. Nah, yang akan Ilanya, Bu. Ilanya kan Ila nggak berangkat hari ini. Oh iya, Bu. Iya. Maaf, lupa. Nah, medianya seperti ini ya. Ini ada gambar. Ada gambar, nanti ini dibagi 2. Nanti kalian analisis satu persatu. Iya. Sama kelompoknya masing-masing. Nah, ini tugasnya ya.
Nih, kelompok 1 nganalisis ini sama ini, sama ini. yang kedua nganalisis ini sama ini. Nanti diskusi sama temennya ya. Iya, Bu. Sok dikerjain. Terima Nanti kasih Bu. waktu 15 menit. Baik, Bu. Nah, ini nanti dijelasin nih sama ini ya, Kak. Katanya ini ya, Bu. Perilaku rumah tangga ya. Masih Bu. Nah, ini juga nanti dijelasin ya. Iya, Bu. Sok diskusi sama temennya. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Baik, waktunya cukup ya. Analisisnya udah lebih dari 15 menit. Silakan kelompok yang pertama dijelaskan. Indi terlebih dahulu ya, Bu. Boleh ini dulu. Iya, saya Windy dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok 1. Yang pertama di sini ada gambar rumah tangga. Di sini tuh perilaku rumah tangga atau RTK ya, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk mengetahui kebutuhan hidupnya. RTK memiliki pendapatan yang terdiri dari sewa, upah, bunga, laba atau keuntungan. Nah, terus di sini yang kedua itu ada perilaku ekonomi perusahaan. Perusahaan itu sebagai produsen, di mana produsen adalah pelaku ekonomi yang paling berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga, perusahaan atau produsen di Indonesia memiliki kelompok dibedakan menjadi 2. Badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan koperasi. Maaf, ada 3 ya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus. Terima kasih ya. Ayo beri tepuk tangan. Yeay. Ya, silakan kelompok 2-nya maju ke depan. Baik, Bu. Iya, dari hasil analisis kelompok kami, yang pertama itu ada tentang kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah ini mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Nah, kalau pelaku ekonomi yang terakhir adalah sektor luar negeri. Sebagian dari pengeluaran dilakukan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah tidak hanya ke dalam pasar domestik, melainkan juga pasar luar negeri. Hal ini dilakukan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang impor yang dibutuhkan oleh negara maupun masyarakat suatu negara. Pembelian dari luar negeri atau impor dilakukan tentu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak. Dari berbagai kebutuhan yang ada, dapat diproduksi sendiri dan ada yang tidak. Hal ini karena masyarakat belum mampu memproduksi sendiri atau terkendala modal yang dibutuhkan sangat besar. Namun hubungan luar negeri ini tidak hanya impor saja, melainkan juga ekspor, di mana produksi sendiri atau dalam negeri juga dikirim ke luar negeri. Hubungan ini menyebabkan terjalinnya kerjasama perdagangan dengan luar negeri. Seperti itu, Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Bagus sekali penjelasannya. Ayo beri tepuk tangan. Iya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi ini ialah rumah tangga, masyarakat, perusahaan atau sektor usaha, dan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam pelaku ekonomi. Macam-macamnya itu, yang pertama itu ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu sebagai konsumen, yaitu rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu ada sebagai penyedia faktor produksi, yaitu rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja, tanah, ataupun modal. Dari faktor-faktor tersebut, rumah tangga keluarga ini memperoleh penghasilan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhannya. Lalu selanjutnya itu ada dari perusahaan. Yang perusahaan ini merupakan suatu kesatuan yuridis atau ekonomis. Selanjutnya dari macam-macam pelaku ekonomi yang kedua itu ada dari perusahaan, yaitu merupakan suatu kesatuan yuridis dari ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat.
Lalu yang ketiga itu ada dari pemerintah. Perannya itu peranan rumah tangga pemerintah itu adalah sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat suatu negara. Karena rumah tangga pemerintah ini mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan perekonomian. Adapun tujuannya itu yang pertama itu ada meningkatkan kesempatan kerja, yang kedua itu ada mengendalikan tingkat inflasi, yang ketiga itu ada memulihkan neraca pembayaran luar negeri. Yang keempat itu dari macam-macam pelaku ekonomi itu ada rumah tangga luar negeri, yaitu kegiatan yang dilakukan rumah tangga masyarakat luar negeri ini itu yang pertama itu ada penyedia atau penjual barang-barang impor, yang kedua itu pembeli barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri, lalu yang ketiga itu ada penyedia modal atau tenaga ahli. Lalu selanjutnya ada peran pelaku ekonomi ya. Yang pertama itu perannya dari rumah tangga keluarga, yaitu merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup terkecil. Anggota pelaku ekonomi ini hanya terdiri dari ayah, ibu maupun anak. Nah, selanjutnya itu ada rumah tangga keluarga sebagai produsen. Rumah tangga keluarga sebagai produsen ini adalah kegiatan ekonomi yang merupakan rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya itu ada rumah tangga sebagai distribusi. Rumah tangga sebagai distribusi ini berperan sebagai dengan pembuka toko atau warung menjadi pedagang maupun yang lainnya. Lalu selanjutnya ada rumah tangga sebagai konsumen, yaitu merupakan hal yang pasti karena setiap pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu kegiatan ekonomi ini sangat utama dalam rumah tangga keluarga karena konsumsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama itu ada jumlah pendapatan keluarga, yang kedua ada jumlah anggota keluarga, yang ketiga ada status sosial ekonomi keluarga, yang keempat ada harga barang atau jasa yang diperolehnya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang pelaku ekonomi itu ada pengertian macam-macam dan peran. Maka selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya, Ya silakan pertanyaannya. mengapa pelaku ekonomi perusahaan itu dan pelaku ekonomi rumah tangga saling membutuhkan Bu? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Makasih Bu. Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Windy tadi ya. Mengapa pelaku ekonomi perusahaan dan pelaku rumah tangga itu saling membutuhkan? Nah, karena sektor rumah tangga akan membeli barang jasa yang dihasilkan perusahaan di pasar di mana rumah tangga atau konsumen ini membayar dengan sebagian upah yang didapatnya. Kemudian para sektor perusahaan itu membutuhkan faktor-faktor produksi seperti struktur daya alam, modal, dan transportasi, sehingga perusahaan mengeluarkan biaya sebagainya. Maka dari itu balas jasa atau memberikan upah kepada tenaga kerja atau rumah tangga itu, maka dari itu hal ini akan menimbulkan arus yang mengalir terus-menerus tiada henti antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Mungkin segitu jawaban dari Ibu ya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Anak-anak tadi Ibu sudah menjelaskan, lalu ada yang menanyakan pertanyaan, Ibu sudah menjawab. Lalu selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan kita hari ini? Saya Bu. Silakan. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi dan pemerintah sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama segenap masyarakat Indonesia yang merata hingga ke pelosok. Keterkaitan hubungan antara pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat saling tergantung di dalam membangun perekonomian yang mapan dan sinergi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Demikian pula pemerintah mampu memberikan proteksi atau perlindungan bagi pelaku ekonomi untuk bisa bersaing di era pasar globalisasi. Ya, baik. Terima kasih ya sudah menyimpulkan. Ya Bu. Baik, tadi Nabila sudah menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini, maka Ibu akan menyimpulkannya kembali ya. Kesimpulannya itu dari keterkaitan antara hubungan pelaku ekonomi dengan pemerintah itu sangat
sangat berkaitan karena sebagai pemegang kebijakan sangat saling tergantung di dalam membangun perekonomian yang mapan ini dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Demikian pula pemerintah mampu memberikan proteksi atau perlindungan bagi pelaku ekonomi untuk bisa bersaing di era pasar globalisasi dewasa ini. Nah, udah ya, Ibu sudah menjelaskan tadi, maka Ibu akan memberikan skor yang tadi sudah kalian kerjakan berkelompok. Maka skornya itu yang kelompok pertama itu Ibu kasih skor dengan nilai 90. Lalu yang kelompok 2 Ibu kasih 90 juga ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Nah mungkin waktu kita sudah cukup pembelajaran ini dengan 1 jam pembelajaran. Maka dari itu Ibu akhiri terlebih dahulu. Kalian jangan lupa belajar di rumah, terus belajar, terus jangan malas belajar. Nah untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang permintaan. Maka diharapkan anak-anak bisa mencari terlebih dahulu tentang materi itu. Nanti minggu depan akan kita bahas kembali ya. Ya baik Bu. Referensinya dari mana saja kan Bu? Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari mana aja. Terima kasih Bu. Baik. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.